Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Silakan membacanya dengan seksama. Saya akan membaca ayat yang 17 sampai ayat yang ke-21. Bunyinya seperti ini. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana selalu ada aturan. Manusia sangat senang membuat aturan-aturan yang dibiasakan untuk dilakukan dalam kehidupannya. Di rumah ada aturannya, dalam keluarga ada aturannya, dalam lingkungan pendidikan ada aturannya, dalam masyarakat, bangsa, negara, bahkan di gereja pun juga banyak aturannya. Kita meyakini saja bahwa semua aturan itu sangat bermanfaat apabila aturan itu ditaati dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah juga yang menjadi pergumulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Terutama bagi keturunan orang Yahudi yang membanggakan hukum Taurat, yang membanggakan istiadat sunat dalam kehidupannya menjadi satu kewajiban yang sangat luar biasa dalam hal beragama. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mereka pandai membuat aturan. Mereka pandai mengajarkan aturan. Mereka tahu detail dari aturan itu sendiri. Namun, mereka juga yang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu sendiri. Inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Aturan seperti hukum Taurat atau kebiasaan sunat dalam budaya dan masyarakat orang Yahudi itu tidak ada manfaatnya kalau mereka tidak menaatinya dalam kehidupan, dalam perilaku mereka sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dianalisa oleh Rasul Paulus terhadap yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini juga nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini.
Kita hidup di tengah-tengah aturan. Banyak orang yang teriak tentang aturan, tetapi orang yang teriak tentang aturan itu, mereka juga yang melanggar aturan itu sendiri. Jadi teriakan mereka sama sekali tidak memiliki arti, karena mereka jugalah yang menjadi pelanggarnya. Allah tidak menginginkan kita untuk melanggar aturan. Oleh karena itu, Allah senantiasa membimbing kita menjadi umat-umatnya yang taat dan setia kepadanya. Lebih baik bagi kita untuk tidak berteriak terlalu nyaring kalau kita belum menjadi pelaku aturan itu. Marilah kita dengan segala kerendahan hati selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia, baik terhadap aturan yang difirmankan oleh Allah maupun aturan yang ditetapkan dalam dunia ini. Dengan belajar setia untuk melakukan kebenaran dari firman Tuhan itu, maka kita semua akan juga diberkati oleh Allah dengan sangat luar biasa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk taat melakukan segala kehendak-Mu. Ajarkan kami tidak menyombongkan diri, memperlihatkan diri kami pandai dalam aturan-aturan tertentu, namun kami tidak mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami pribadi. Ampunkanlah kami semua ya Tuhan, pelihara hidup kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia di jalan-Mu. Pelihara kehidupan kami hari ini, biarlah segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab, usaha, dan seluruh aktivitas kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah yang sakit, yang lemah, Engkau sembuhkan dan Engkau kuatkan. Engkau beri sukacita dalam kehidupan kami, jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka. Saudara-saudara kami yang menanggung berbagai macam beban dan juga pergumulan dalam hidup, kiranya Tuhan meringankan beban mereka, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat mereka, dan mereka bisa melalui semuanya dengan pertolongan-Mu saja. Biarlah anugerah-Mu senantiasa berlimpah, rezeki-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami dan keluarga kami, rumah tangga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.